kumpul bersama di ruangan untuk menyaksikan presentasi penelitian oleh kelompok 17 yang berjudul Korelasi Trauma Masa Remaja terhadap Kehidupan Sosial Pelajar kelas 12 di SMA Polisi Gonzaga. Pada pagi hari ini, kelompok 17 beranggotakan 3 siswa dan siswi dari kelas 12-2, yaitu Audi Gloria nomor absen 4, Judith Priscilla Butar-Butar nomor absen 23, dan Michael Dimas Prasetyo nomor absen 24. Sambil menunggu, kami juga mengundang Bapak Ibu para hadirin, teman-teman semuanya, untuk mengakses laman penelitian ini pada aplikasi G-Reflex terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah download aplikasi G-Reflex-nya? Mungkin sambil menunggu, sambil kita mulai pelan-pelan, bisa di-download di aplikasi Play Store atau App Store. Judulnya kalau dicari, cari aja SMA Polisi Gonzaga. Nanti aplikasi G-Reflex-nya akan terbuka dan contohnya seperti ini. Jadi nanti di laman ini Bapak Ibu bisa terlebih dahulu membaca abstraknya, membaca satu dan dua hal terkait dengan penelitian ini. Jadi mungkin teman-teman yang sudah download bisa bantu tentang di sini mengakses aplikasi Gmax. Sebelum kita mulai, saya akan pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu rangkaian acara pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita akan menyaksikan presentasi dengan durasi selama 20 menit yang akan dipresentasikan oleh teman-teman dari 17. Kemudian kita akan memasuki sesi kedua, yaitu tanya jawab dari Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu guru pembimbing selama 15 menit. Kemudian kami membuka kesempatan selama 35 menit bagi teman-teman para hadirin, bagi Bapak Ibu orang tua dan wali murid yang hadir di sini untuk terus serta berpartisipasi dan berkontribusi memberikan pertanyaan, masukan, saran, dan begitu banyak hal lainnya. Kemudian tentunya ada sesi penutup di mana kita akan bersama-sama berfoto Bapak Ibu dan orang tua bersama teman-teman yang mempresentasikan karyanya di depan. Pada saat sesi tanya jawab, kami mewajibkan hadirin yang berkenan untuk bertanya untuk memperlahan terlebih dahulu nama dan orang tua dari siapa, atau misalkan untuk teman-teman di sini nama lengkapnya, tulis dan maksudnya, karena ini akan menjadi bagian dari pencatatan dan notulen singkat. Maka dari itu, Bapak Ibu sudah bisa mengakses terlebih dahulu aplikasinya, atau kita sambil berjalan aja, ya, mungkin Bapak Ibu supaya mungkin teman-teman yang sudah ini bisa ditujukan ke kontak yang belum bisa buka dibantu supaya kita bisa segera buka. Dari Bapak Ibu guru pembimbing dan guru penguji sudah siap? Teman-teman sudah siap? Baik, maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan presentasi dari kelompok 17 yang berjudul Korelasi Trauma Masa Remaja terhadap Kehidupan Sosial Pelajar kelas 12 SMA Polisi Gonzaga. Waktu di 20 menit dimulai ketika teman-teman mulai berbicara. Silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu guru penguji, orang tua murid penguji. Perkenalkan kami dari kelompok 7 menyampaikan presentasi kami berjudul Korelasi Trauma Masa Remaja dan Kehidupan Sosial SMA Polisi Gonzaga 19. Sebelumnya, kenalkan nama saya Audi Gloria, nama saya Judith Priscilla, dan di hari yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi kami yang bertemakan kesehatan mental. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah nonton film Inside Out? Benar. Mungkin teman-teman bisa tahu kalau film Inside Out ini meliputi emosi-emosi manusia, kesedihan, cemas, dan lainnya. Maka dari itu, karena itu lumayan berkorelasi dengan presentasi kami hari ini, kami memilih tema Inside Out. Pertama-tama, izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa poin yang nantinya akan menjadi garis besar dalam presentasi. Pertama ada kesehatan mental, pengertian bahwa dan serta kehidupan sosial remaja.
Pertama-tama, kesehatan mental menurut Mari juga adalah kondisi di mana seseorang dapat diterima di suatu lingkup sosial, memiliki kesadaran diri, memiliki kontrol diri, dan mengakui dirinya. Namun secara umum, kesehatan mental dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat memiliki kondisi psikologis, sosiologis, serta emosional yang baik dalam suatu kehidupan di masyarakat. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Karena jika kita memiliki kesehatan mental yang baik, otomatis kita juga akan berperilaku, berpikiran, dan merasa hal-hal yang baik. Namun sebalikannya, jika kita memiliki kondisi itu, kita cenderung merasa cemas, stres, dan memiliki motivasi hidup yang rendah. Mengapa hal ini sangat perlu digarisbawahi untuk remaja? Karena remaja merupakan periode di mana individu mencari jati diri dan perkembangan menuju tahap kematangan emosional. Oke. Jadi tujuan dari penelitian ini pertama-tama adalah untuk membahas lebih dalam, lebih komprehensif materi trauma sosial terhadap remaja serta memberikan rekomendasi kepada sekolah maupun orang tua untuk menghadapi remaja yang sedang mengalami trauma. Yang diharapkan ke depannya dapat memberikan lingkungan yang lebih baik, yang lebih mendukung terhadap perkembangan dan pertumbuhan remaja. Selanjutnya, kami merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah trauma memberikan pengaruh besar pada kehidupan sehari-hari remaja, dan juga bagaimana cara para remaja mengatasi pengaruh dari trauma yang mereka alami. Lalu, kami juga menduga bahwa jika memiliki trauma, maka kehidupan sosial akan terganggu. Dalam arti, setiap individu yang mengalami trauma, mereka sulit melupakan trauma tersebut, sehingga kehidupan sosial mereka akan terganggu karena mereka terus teringat dengan kejadian. Masuk ke metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan kami melibatkan 18 murid kelas 12 SMA Kolesi Gonzaga. Kami menggunakan teknik persuasive sampling, di mana kami memilih narasumber yang memiliki kriteria yang kami inginkan, yaitu memiliki trauma di masa remaja. Selanjutnya kami akan membahas hasil penelitian kami. Dari 18 narasumber, kami menemukan 4 sumber trauma. Yang pertama adalah lingkup pertemanan, yang kedua adalah pelecehan seksual, 3 hubungan pacaran, dan juga yang terakhir adalah keluarga. Pertama, saya akan membahas tentang pertemanan. Tentunya pertemanan adalah hal yang sangat sering dilihat oleh remaja, karena mereka pasti mempunyai circle pertemanan, mau yang baik atau buruk. Dari 6 narasumber kami, mereka memiliki trauma karena pertemanan, karena mereka merasa dikucilkan, dirundung, dikatain, dijauhin, dan lainnya. Sehingga itu membuat luka di hati mereka, dan mereka menjadi pribadi yang introvert dan sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Itu adalah memiliki korelasi dengan teori kognitif sosial Albert Bandura 1986. Teori ini adalah teori tentang interaksi sosial yang dibutuhkan oleh individu dalam proses perkembangannya. Jika mereka berinteraksi sosial dengan baik, maka mereka juga dapat berproses dengan baik juga. Baik, selanjutnya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual bukan hanya suatu pelanggaran, namun menjadi salah satu faktor trauma yang paling besar yang jangka panjang dalam kehidupan suatu individu. Dari 18 narasumber yang kami wawancarai, 4 diantaranya memiliki trauma mengenai pelecehan seksual. Mereka berkata setelah mereka mengalami kejadian tersebut, mereka merasa malu, merasa bingung, bahkan takut berinteraksi dengan lawan jenis. Yang parahnya adalah mereka takut berinteraksi dengan lawan jenis yang padahal itu adalah anggota keluarga mereka, baik ayahnya, saudaranya, atau kerabatnya. Dan mereka merasa kehilangan tempat aman di tempat-tempat publik dan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Serta ada dampak fisik yang secara signifikan dapat terlihat yaitu gangguan tidur dan isolasi dari masyarakat. Selanjutnya, hal ini dapat ditelaah dan diobservasi mengenai menggunakan teori post-traumatic syndrome disorder atau PTSD. Teori ini menggambarkan bahwa setelah seseorang yang setelah mengalami trauma akan mengalami dampak-dampak serius di dalam hidupnya, seperti mengalami gejala stres, gejala panic attack ataupun apapun saat ia mengalami atau melihat trigger dari gejala stres dia tersebut. Selanjutnya adalah hubungan berpacaran.
Tentunya pacaran adalah hal yang normal di kalangan remaja. Dan juga banyak orang yang mengatakan bahwa pas masa remaja, pacaran bukanlah hal yang penting atau bahkan hal yang biasa, yang main-main saja. Tetapi, 3 dari narasumber kami menyatakan bahwa mereka mengalami trauma karena berpacaran, seperti dimanipulasi, diselingkuhin, atau bahkan disakiti secara fisik. Ini adalah bentuk dari hubungan beracun atau toxic relationship. Toxic relationship dapat membuat korban merasa tidak mempunyai kontrol diri, sehingga dia juga tidak dapat berelasi lagi dengan orang lain. Jadi ke faktor keluarga, di mana lingkungan keluarga yang tidak stabil atau tidak mendukung akan mengganggu ganggu proses proses pembentukan identitas seorang remaja. Dan ini berjalan dengan teori perkembangan psikososial Erikson. Dampak trauma. Kami mewawancarai 18 narasumber. Dari 18 narasumber, 15 dari narasumber tersebut mengatakan bahwa trauma memang memiliki dampak buruk kepada kehidupan sosial mereka, dan 3 narasumber mengatakan bahwa trauma tidak berdampak apapun kepada kehidupan sosial mereka. Teori pertama yang kami gunakan adalah strategy coping menurut Lazarus dan Folkman 1984. Jadi di sini coping adalah cara individu mengelola stres dan tantangan dalam hidup. Oke, selanjutnya ada teori conflict resolution oleh Thomas dan Tillman. Nah, teori ini menjelaskan bahwa mendiamkan konflik dalam jangka waktu yang lama justru akan menimbulkan efek bumerang yang perang. Jadi di teori ini menjelaskan bahwa ada 5 cara manusia menyelesaikan masalahnya dengan orang lain atau konflik dengan orang lain. Dan yang paling digunakan oleh orang yang tahu adalah avoiding ataupun penghindaran. Avoiding atau menghindar tidak akan menyelesaikan konflik secara singkat, justru akan meningkatkan ketegangan antara dua pihak yang berkonflik. Sumber konflik ataupun penerima trauma tersebut. Yang terakhir adalah teori dukungan sosial atau social support theory oleh Cox 1996. Teori ini menyatakan tentang pentingnya dukungan sosial seorang individu untuk perkembangan dirinya. Jika dia dikelilingi oleh dukungan yang baik dan juga lingkungan yang baik, maka dia juga dapat berkembang dengan baik. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada 3 narasumber yang merasa tidak berdampak kehidupan sosialnya. Salah satunya mengatakan bahwa dia mencari teman atau lingkungan sekitarnya untuk relief stres dia, ataupun mencoba untuk mengurangi rasa traumanya. Ini adalah salah satu bentuk dari teori dukungan ini. Dan teori ini juga dapat mengurangi dampak negatif dari stres. Masuk ke perspektif dari psikologi, definisi trauma dari Wiggo Gloria Siagian adalah ekspresi psikologis yang keluar karena efek atau emosi negatif seperti amarah dan juga kecemasan. Dampak trauma pada remaja itu seperti hubungan mereka dengan keluarga dan teman dan juga diri sendiri itu sangat jelek. Selanjutnya adalah proses penyembuhan trauma menurut beliau adalah dengan cara untuk move on atau berusaha untuk melupakan trauma tersebut, ataupun juga bisa dengan mencari bantuan psikolog. Jadi kapan kita harus mencari bantuan profesional? Pertama-tama kita harus mengingat bahwa jika kita mengetahui siapa itu sumber trauma kita harus memberi batasan emosional yang jelas terhadap orang ini. Lalu kita sebisa mungkin memutus kontak dengan individu ini. Namun jika cara itu masih belum mampu, ada baiknya kita mengalihkan kepentingan ini ke orang-orang yang lebih ahli dalam bidangnya, yaitu psikolog atau hipnoterapis. Apalagi jika sudah menimbulkan gejala-gejala seperti menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, ataupun menimbulkan perasaan. Selanjutnya adalah roda ilmu pengetahuan kami yang meliputi 6 mata pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran PPKN dalam keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Seperti yang sudah dijelaskan kami sebelumnya, ada beberapa narasumber kami yang memiliki trauma karena pelecehan atau kekerasan, dan itu tidak menjunjung dua hal ini. Dengan menekankan hak asasi manusia dan juga keadilan sosial, sekiranya dapat mengurangkan konflik seperti ini lagi.
Lalu ada biologi dalam respons strength dan juga neurobiologi yang berhubungan dengan saraf otak manusia. Lalu lanjut ke pelajaran agama dengan materi pengampunan dan operasi behavior. Materi ini dapat membantu menjelaskan trauma pada remaja. Lalu ada salah sendiri dan pendekatan mindfulness yang membantu membantu remaja atau murid itu untuk melupakan ataupun move on dari trauma tersebut. Baik, segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi sosial pastinya berhubungan dengan sosiologi. Dan kali ini kami mengambil teori trauma sosial. Dalam teori ini dijelaskan bahwa trauma dapat berdampak pada kondisi fisiologi individu, yang dimana mereka jadi cenderung menarik diri dari kehidupan sosial dan memiliki sifat agresif. Dan yang terakhir, kita ada aspek psikologi yaitu teori PTSD dan teori polyvagal. Dari teori ini yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, teori PTSD itu menyebutkan mengenai dampak trauma dan bagaimana gejala mental bekerja setelah kejadian pasca trauma. Dan ada teori polyvagal, teorinya lebih berfokus kepada bagaimana sistem autonom tubuh bereaksi terhadap individu yang mengalami trauma. Dampak trauma pada remaja adalah bahwa trauma memang sangat berdampak pada remaja. Munculnya seperti kecemasan, kepercayaan diri yang menurun, dan juga susahnya berkomunikasi. Lalu ada strategi mengatasi trauma itu menyendiri dan juga mencari dukungan sosial. Baik, mengenai refleksi, melalui penelitian kita kali ini mengenai korelasi trauma pada remaja, kami dapat menyimpulkan bahwa trauma ini tidak hanya berhenti di suatu individu, namun juga berpengaruh terhadap pola interaksi dan terhadap suatu kehidupan sosial di suatu masyarakat. Nah, sebagai siswa SMA Kelas Gonzaga yang memegang nilai 4C yaitu compassion, conscience, komitmen, dan competence, kita dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita diajarkan oleh sekolah kita dalam materi ini. Contohnya conscience. Setelah melihat kejadian dan dinamika kita dalam mengumpulkan informasi ini, kami jadi menyadari bahwa trauma seperti luka yang tidak terlihat yang jika dibiarkan begitu saja akan mengganggu dinamika sosial maupun akademis orang-orang. Dan pada baiknya sebagai orang mempunyai hati nurani, kita harus lebih bukan sekedar memahami saja, namun kita juga harus bertindak sebagai pendukung bagi orang-orang yang sudah mengalami trauma. Jadi penelitian ini kami gunakan sebagai suatu bentuk conscious terhadap kesejahteraan emosional sesama. Lalu adalah harapan untuk masa depan. Selama kami meneliti penelitian kami menyadari bahwa setiap pergumulan dan juga masalah yang kami hadapi pasti akan ada jalan keluarnya atau cara menyelesaikannya. Itu membuat kami memiliki harapan masa di depannya. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah be man and woman with enter others. Ini berarti kita semua harus saling mendukung satu sama lain tanpa saling membeda-bedakan untuk mengurangi konflik-konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang hati. Terima kasih telah menonton. Masih tersisa 5 menit. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh, sudah cukup? Sudah cukup. Baik, mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk teman-teman dari tim. Teman-teman kelompok 17, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa yang berjudul korelasi trauma masa remaja dan kehidupan sosial pelajar kelas 12 di SMA Kelas Gonzaga. Kini, tiba waktunya bagi teman-teman untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, dan sekiranya saran yang akan diberikan oleh teman-teman. Pertama-tama, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu penguji dan pembimbing, yaitu Ibu Maria dan Pak Royce, untuk memberikan pertanyaan, masukan dan saran bagi teman-teman kelompok 17. Waktu untuk sesi tanya jawab Bu Bim adalah 15 menit. Waktu dimulai ketika Bapak dan Ibu berkenan bicara. Terima kasih. Oke, terima kasih Dito untuk waktunya dan terima kasih untuk Dimas, Ici, dan Vero untuk presentasinya. Terima kasih semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan.
ya. Hanya saja mungkin intonasinya lebih di Vero ya, dipertegas lagi ya, lebih santai lagi ya, supaya apa? Supaya kesannya kamu nggak kayak dikejar-kejar ya. Oke, untuk Dimas tenang lagi, nggak usah panik ya, relax, relax ya. Sekarang tugas kalian sudah selesai. Sekarang tugasnya Bu Maria dengan Pak Royce. Ya, oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Maria lontarkan ke kalian tentang trauma. Ya, trauma itu apalagi apalagi biasanya terjadi tuh di kalangan perempuan, ya nanti. Ya, itu sangat sensitif menurut Bu Maria. Nah, Bu Maria tuh pengen tahu untuk apa ya bahasa manusia si korban kali ya. Nah, untuk si trauma nih kehidupan sosial di sekolah atau saat dia belajar itu seperti apa sih menurut kalian? Nah, apalagi kan tadi kalian sudah menyampaikan bahwa kalian kan pakai pendekatan kualitatif apa tadi purpose sampling. Itu kan berarti kalian harus milih-milih kan. Nah, gimana caranya kalian mendeteksi, oh iya ini termasuk trauma. Oh, kok kayaknya ini enggak. Gimana caranya kalian bisa menentukan dia trauma? Ya, lalu bisa kalian ajak untuk wawancara. Itu yang pertama. Dan ya, kehidupan sosialnya di sekolah. Karena kan kalau menurut Bu Maria dari pagi sampai sore itu waktu yang sangat panjang berinteraksi dan lalali seperti itu. Itu pertanyaan pertama dari Bu Maria. Silakan dijawab. Hmm. Aplikasi Gflex untuk bisa melihat sekiranya tadi dalam roda pengetahuannya ada yang ingin ditanyakan, di dalam infografisnya ada satu dan dua hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui lebih lanjut. Mungkin laman yang sudah tersedia dalam aplikasi dapat membantu Bapak dan Ibu nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu teman-teman ini untuk memulihkan kembali presentasi dan karya tulis mereka. Sorry, izinkan menjawab, Bu Maria. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama itu kami tuh memilih narasumber itu berdasarkan yang awal itu teman-teman nih. Jadi tentunya kan suka curhat ya. Jadi kami juga mengetahui mereka mempunyai masalah-masalah pribadi. Tapi juga ada beberapa yang wawancara yang ada wawancara tuh yang suka menyendiri, mungkin emosinya suka nggak stabil. Itu kami awalnya kira-kira aja sih Bu. Tapi untuk kayak mengajak mereka mau kami wawancara itu, kita juga nanya dulu, kami nanya dulu kayak apakah bersedia untuk menceritakan kalau memang ada masalah. Karena beberapa narasumber kami awalnya itu ada yang menolak atau bahkan ada yang nggak mau. Ya. Tadi Bu Maria kan nanya kayak parameter dia dibilang itu trauma atau enggak itu bagaimana. Jadi berdasarkan wawancara saya sama Bu Maria waktu itu disebutkan bahwa trauma itu disebut sebagai trauma itu ketika kita melihat kejadian yang berulang lagi atau ada suatu kejadian yang mirip dengan kejadian kita dan kita mulai merasa panik, mulai merasa cemas, mulai merasa kayak stres banget. Itu mengindikasikan rasa dan pengalaman trauma. Tapi kalau itu terulang lagi itu di depan kita berarti kayak oh ya udah biasa aja berarti itu namanya hanyalah pengalaman buruk. Oke, saya kan menurut Bu Maria nggak gampang gitu loh kalian mendeteksi dan mengajak mereka untuk open kan kalau kasarnya itu kan trauma itu ya naif kan rasanya seperti itu. Itu menurut Bu Maria nggak gampang. Makanya Bu Maria pengen tahu gimana cara kalian mengidentifikasi si trauma-trauma ini. Last deh pertanyaan dari Bu Maria. Eh, ini terkait dengan pertemanan. Ya, bagaimana sih pengaruh trauma masa remaja terhadap interaksi sosial dan hubungan pertemanan? Menurut Bu Maria itu sangat apa ya? Sangat susah. Kadang kan teman juga kadang ada yang bisa menerima, kadang ada yang tidak. Kalinya tidak dijauhin. Nah, itu menurut kalian seperti apa? Dimas, Audi, Cici?
Hmm. Terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman saya, eh, seseorang yang mengalami trauma itu pasti terutama untuk pertemanan kan kita kan selalu sekolah, kami selalu tiap hari dan pasti ya harus berinteraksi dengan orang-orang. Nah, kadang-kadang tuh ada beberapa orang, tapi nggak semuanya. Beberapa orang tuh yang jadi gak emang nggak mau ngomong gitu, ada kesulitan untuk berbicara antara sesama atau bahkan jadinya misalnya sulit untuk presentasi di depan kelas, sulit untuk mengutarakan opini. Itu tuh gak cuman karena gimana ya, dampak trauma mereka tuh emang luas gitu loh. Selain pertemanan tuh bisa kemana-mana juga. Dan di pertemanan mereka ini orang-orang yang nggak menerima mereka, saya ada satu narasumber yang karena dan dia tuh mengatakan bahwa dia tuh kalau misalnya tidak diterima oleh beberapa orang, dia tuh tidak merasa itu hal yang buruk yang kayak ini gara-gara gue nih jadi kayak gini. Tapi dia malah merasa kayak oh itu hal yang biasa. Emang emang hidup saya akan seperti itu. Dan hubungannya kan itu melalui fase nggak sih? Dan fase itu tuh kayaknya apa ya? Fase paling ya up and down itu gimana? Jadi untuk menjalani fase itu emang bukan hal yang instan dan mudah. Jadi kayak dari beberapa siswa Gonzaga atau siswi Gonzaga yang kita lihat, banyak sekali misalnya mereka melakukan kesalahan lalu ibaratnya kayak di skip atau nggak dianggap gitu sama angkatannya. Dan akhirnya dia melalui proses yang lama banget buat diterimanya, mau itu melalui dia harus menjadi orang yang lebih baik lagi atau dia ada satu masa di mana orang tersebut misalkan nggak diterima satu semester, nggak ada yang ngobrol sama dia, dan itu pastinya sangat berat bro. Dan kayak untuk suatu masyarakat terima dia lagi emang butuh proses, tapi memang begitu jalannya. Berarti intinya kembali lagi ke diri sendiri. Masih ya. Oke. Oke, itu sih pertanyaan dari kemarin. Thank you. Terima kasih. Oke, selamat buat bertiga. Catatan kemarin kayaknya nggak diingat banget. Catatan latihan kemarin nggak diingat banget. Tapi oke nggak apa-apa. Eh, saya mau nanya nih. Kalian mau wawancara bertiga kan? Masing-masing pasti ngomong kan, pasti bertanya kepada narasumbernya. Ketika kalian melihat narasumber itu, ketika mau wawancara dan sudah masuk proses wawancara ya ini, bukan yang nanya, lo ada trauma nggak sih? Oh gitu-gitu. Nah, pas ketika wawancara, eh menurut kamu, menurut kalian, mereka itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri belum? Dari jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan kalian ajukan itu. Mereka tuh sudah bisa menyelesaikan trauma itu belum? Atau oh ternyata masih terpuruk nih di dalam trauma itu. Menurut kalian gimana? Dari 18 narasumber yang ada. Sebentar, sebentar. Gimana menjawab pertanyaannya? Ya. Terima kasih. Hmm. Eh, kalau dari teman-teman saya yang saya bicarain itu masih belum sih belum dari traumanya. Berusaha menghindar, kalau enggak ya udah diem aja. Sebaliknya kalau dari saya mewawancarai beberapa orang untuk presentasi ini dan jawabannya itu bervariatif. Tapi yang rata-rata yang saya wawancarai itu mengatakan bahwa mereka itu udah move on dari kejadian itu. Misalkan kayak ada narasumber yang bilang kayak masalah utama dan trauma itu di lingkungan keluarga di mana orang tua itu bercerai 18 tahun dan kejadian itu udah berpuluh-puluh tahun lalu, berbelas-belas tahun lalu. Akhirnya mereka berdamai dengan kejadian tersebut. Kalau saya pribadi Kak, saya ada satu narasumber yang dua-duanya gitu. Jadi dia tuh terkadang masih belum bisa berdamai, tapi terkadang damai. Tapi menurut saya itu termasuk yang belum ya. Cuman kalau dari dia pribadi ngomongnya kan saya juga nanya, lu udah oke belum sih? Terus dia bilang kayak, jujur nggak tahu. Dia jawabnya selalu nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Dan dia selalu mengatakan bahwa
terkadang ada beberapa poin di hidupnya yang dia tuh merasa depresi dan dia selalu nangis di kamar. Tetapi juga ada saat dimana ketika dia di sekolah atau di lingkup temanannya dia merasa baik-baik saja. Oke, berarti trauma itu bisa dikatakan positif atau negatif sebenarnya. Melihat dari jawaban tadi ya bervariasi. Karena kalau trauma itu bisa dibilang misalnya kita kalau nggak punya trauma sama sekali, mungkin kita tidak bisa menghindari itu. Misalnya ternyata ke depannya kita nggak tahu nih ke depannya mau terjadi apa. Tapi ternyata hal itu belum pernah kamu alami sama sekali atau kamu tidak punya trauma itu sama sekali. Tapi kalau misalnya kamu punya trauma, itu kamu bisa menghindari masalah itu atau mungkin kamu bisa mencegah hal itu supaya tidak terjadi. Tapi trauma yang berkepanjangan untuk diri sendiri itu nggak baik. Nah, berarti menurut kalian trauma itu positif atau negatif? Biasanya kami berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Hmm. Hmm. Jadi Pak Royce, jadi berdasarkan diskusi kami menyimpulkan bahwa trauma itu relatif berdasarkan kacamata mana yang kita gunakan yang untuk memandang kejadian tersebut. Jika berdasarkan narasumber yang saya wawancarai, justru trauma mereka itu membuat mereka berubah jadi lebih baik karena mereka dijauhin, mereka jadi orang lebih sopan, menjaga tutur katanya, jadi sadar melakukan kesalahan orang lain. Dan misalkan dia punya trauma di bidang keluarga dia, di aspek keluarga dia tahu cara menghadapi orang tuanya dengan baik dan suatu saat dia bisa membuat keluarga yang lebih baik. Mungkin, namun kayak ada beberapa emang trauma yang mempunyai sifat-sifat tindakan-tindakan yang masih negatif hingga sekarang. Izin menambahkan Pak, Ya. mungkin tadi kan Bapak juga sempat menyinggung bahwa ada yang bisa negatif. Nah, maka dari itu, walaupun menurut kami trauma mental positif dan bisa dapat dilihat seperti itu, Pak, tetap harus dicegah dengan psikolog. Oke, terima kasih teman-teman. Sebentar, saya kembalikan ke Dito. Supaya Ya. Baik, mari kita beri tepuk tangan. Banyak kepada Pak Royce dan Bu Maria, selaku penguji dan penguji yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, kami membuka kesempatan kepada para hadirin di sini, baik itu Bapak Ibu orang tua, teman-teman dari kelas 10, 11, dan 12, yang hendak menyampaikan pertanyaannya kepada teman-teman di depan. Apabila teman-teman hendak mau melihat presentasinya yang tadi sudah ditampilkan, silakan dikomunikasikan saja, pasti teman-teman akan membantu untuk mengambil. Jadi bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin dari Bapak Ibu orang tua, teman-teman dari kelas 10, 11, 12. Jangan lupa menggunakan nama lengkap sekarang. Jika dalam sila, terus kalian kapan sila? Inisiasi apa yang yang memberi kedua kampus dari mana? Bahas sekarang atas pertanyaan. Oke. Menurut kami, trauma itu memang suatu hal yang sangat-sangat sulit ya. Karena trauma itu kan seperti sudah kami jelaskan sangat berkepanjangan dampaknya. Maka menurut kami, trauma ini memang luka yang tak terlihat itu. Mungkin berdasarkan wawancara kami dengan Ibu Gloria juga, psikolog bengkel kami, dia mengatakan bahwa trauma itu tidak bisa 100% hilang, hanya bisa mereda dan hanya bisa
pelan-pelan dilupakan. Tetapi jika eh, individu itu teringat atau melihat kembali, yaitu PTSD, dia akan flashback ulang. Jadi memang trauma ini tidak fully hilang karena memang itu kan kejadian hidupnya. Yes. Terima kasih Kak menambahkan mention lagi poin yang sudah saya sampaikan tadi, parameter di mana dia disebut trauma atau tidak lagi adalah jika dia melihat kejadian itu namun dia masih merasa sangat cemas sampai harus ketolong untuk muntah ataupun melakukan kayak tindakan-tindakan yang seperti itu masih disebutkan dan dikategorikan sebagai trauma. Namun jika dia sudah sedikit meredam, sedikit lebih santai dan lebih respon tubuhnya lebih menerima kejadian tersebut, otomatis ketika melihat kejadian tersebut dia sang korban sudah merasa kayak biasa aja dengan kejadian itu. Oke, Sarah, menjawab. Terima kasih teman-teman kelompok 17. Silakan saya membuka kesempatan lagi. Waktu kita kurang lebih 30 menit. Jadi kalau mau pikir-pikir lagi, nggak apa-apa, nggak usah berhenti dulu. Masih cukup banyak waktunya. Boleh bertanya tentang bukan hanya dari presentasi aja teman-teman, dari infografis dan tahun juga boleh diberikan pertanyaan. Mungkin teman-teman kalau bukan pertanyaan ada saran atau masukan pasti saya yakin teman-teman kelompok 17 dengan senang hati akan berikan. Ada yang ingin bertanya? Daniel, silakan. Jangan lupa memperkenalkan nama lengkap. Maksud survei ini dari mana? Ya, dari ini menyebutkan pelaku bencana trauma dan pelaku itu adalah kita. Seperti yang kita ketahui, berkaitan tempat di mana tentang ritualitas tidak berbentuk semua. Apakah kegiatan seperti ini minimalisir tindakan dan kemudian kiranya teman-teman ada syarat atau hubungan untuk sekolah dalam memiliki fungsi seksual untuk menanggapi kemungkinan trauma yang terjadi. Saya dari saya ini. Masih ada info diskusi juga boleh. Sebenarnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa selama kami berada di Gonzaga dan mengalami dinamika seperti ada seksualitas seperti yang disebutkan, sepertinya hal tersebut itu tidak berkorelasi atau relevan dengan bagaimana adanya pelecehan seksual di Gonzaga. Karena sebagai salah satu korban yang pernah mengalami hal tersebut di Gonzaga, orang tersebut dilakukan karena dia mau, bukan karena dia tidak tahu kesalahan. Izin menambahkan juga, saya juga sama seperti Vero, saya juga pernah mengalami hal tersebut di Gonzaga ini, dan menurut saya itu pekan seksualitas ini memang ada gunanya mungkin untuk lebih mengetahui lagi tentang hal-hal seperti itu, tetapi itu tidak membuat tidak adanya pelecehan seksual di sekolah ini, karena balik lagi ketika ada seseorang melakukan hal itu balik ke diri dia sendiri, dia yang ingin melakukan itu. Dan sarannya tadi sebenarnya saran untuk sekolah lebih menekankan karakter untuk menghargai sesama itu kepada muridnya, bukan hanya sekedar bukan seksualitas. Terima kasih teman Daniel sudah cukup terjawab. Terima kasih teman-teman kelompok 17 untuk jawabannya. Ada kiranya teman-teman yang ingin bertanya lagi ke Bapak Ibu dari orang tua wali? Apa mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Silakan untuk apa dan berkesimpulan harus dulu. Saya mau bertanya untuk kelompok 17. Menurut kalian, apakah sekolah SMA Kualitas dan Jaga ini sudah memiliki peran bagi teman-teman, misalnya harus kalian tadi, dan kalian sebutkan memiliki trauma dari berbagai karena berbagai alasan. Misalnya, kita memiliki bimbingan konseling, kita memiliki luas, dan juga kita memiliki teman-teman sekitar kita. Apakah ada peran dari mereka yang dapat membantu mengurangi trauma?
dalam sosial ini. Sekian terima kasih. Oke, terima kasih Akmal atas pertanyaannya, izin menjawab. Menurut kami, untuk peran guru dan sekolah sudah lumayan ada karena selama 3 tahun saya di sini, saya selalu mendapatkan wali kelas yang lumayan ingin mengenal murid-muridnya, sehingga saya merasa nyaman untuk bercerita segala kelas, terutama pas saya kelas 10 gitu, Pak Iman. Saya merasa bahwa Pak Iman ini mungkin karena guru juga kali ya, jadi tidak bisa menghakimi, tapi dia bisa membuat saya dan juga teman-teman saya merasa lebih tenang dan juga tetap bisa merasa nyaman. Selanjutnya kalau kalian tahu di sekolah ini tuh menyediakan fasilitas psikolog yaitu Bu Gloria yang tadi seperti kita wawancarai untuk materi presentasi kita dan berdasarkan pengalaman saya dan sama itu Mas waktu itu melakukan wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwa Bu Gloria itu dapat memberikan saran yang sangat baik dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Itu bisa jadi. Ini kenapa lagi? Kalau tentang taman lingkungan pertemanan sudah sangat membantu karena mereka sangat baik. Karena memiliki core values yang mantap. Sudah cukup terjawab? Thank you. Sudah. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman anggapannya. Kita masih ada cukup banyak waktu. Tadi sudah ada perwakilan dari teman-teman kelas 11, juga teman-teman kelas 12, yang kelas 10 nih. Tommy mau bertanya. Silakan Tommy. Jangan lupa memperkenalkan diri dan kelas. Terima kasih itu. Perkenalkan nama saya itu dari lingkungan nama saya 12 selaku banyak. Apakah Uniman ada kan Uniman jika seorang anak itu memiliki tadi kan trauma ya trauma masuk kecil kan dia menjadi wajar betul saat apakah memiliki hubungan jika mereka memiliki trauma itu akan berpengaruh terhadap masa depannya bagaimana mereka bertindak bagaimana mereka ini melakukan tindakan konsisten mengikat bagi dampaknya bagi lingkungan jadi Maaf, tadi soal trauma masa kecil. trauma mungkin trauma panjang Bisa menjawab. Narasumber kami juga ada yang memiliki trauma tuh dari masa kecil. Berarti kalau udah di sekarang udah lumayan panjang lah ya. Justru berdasarkan observasi kami, mungkin memang dia tidak mengatakan hal ini, tetapi kami bisa melihat sifatnya di sekolah bahwa hal-hal yang dilakukan di sekolah ini memang kadang-kadang tuh terlihat nyebelin, atau bahkan kayak ngapain sih nih orang kayak gini, kok gak senormalnya orang kayak gini. Tapi ketika kami mewawancara dia dan dia mengatakan tentang segala traumanya itu, kami ingin mengerti bahwa oh dulu pas kecil dia sering digini sama orang tuanya, pas kecil dia mengalami ini, mengalami itu, dan itu memang pengalaman masa kecil, terutama pas masih umur 5, mungkin 5 tahun, itu tuh sangat berpengaruh untuk masa remaja kita sekarang. Kalau sekarang, mungkin beberapa narasumber kami juga ada yang trauma masa kecil, tetapi sekarang sudah tidak peduli, itu memang nggak ada. Tapi untuk yang berkepanjangan, sifat mereka di sekolah berapa itu memang efeknya itu karena pas masa kecil mereka mengalami hal-hal yang tidak sepantasnya anak-anak. Oke, terima kasih. Tommy sudah cukup terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Oke, terima kasih Tommy atas pertanyaan. Selanjutnya ada banyak waktu. Tore dari kelas silakan Tore. Mas saya sudah tahu sih karena bukti nyata bahwa strategi pemekaran perlindungan dengan jenis itu efektif dalam membantu dan menimbulkan trauma yang dialami oleh para individu. Saya mau teori apa? Adalah menyatakan dari topik ini bahwa strategi dalam perlindungan kembali efektif dalam membantu perlindungan individu. Izin tulis.
Oke, terima kasih Tara atas pertanyaannya. Jadi menurut narasumber yang kami tanya ini, kan tadi Fari nanya kayak apakah yang tercantum di sini akan cara-cara yang efektif? Kami bisa menjawab iya ataupun tidak. Karena dari narasumber yang kami wawancarai, mereka mengatakan bahwa mereka mengatasi trauma tersebut dengan pergi ke psikolog, mencari bantuan ahli yang dimana tadi sudah di-mention di presentasi kami, dan itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menangani trauma mereka tersebut. Tadi saya menambahkan juga berkaitan dengan teori hubungan sosial yang tadi saya jelaskan itu, beberapa dari narasumber kami juga kan teori hubungan sosial itu tentang pentingnya lingkungan sosial bagi individu ini kan. Dia harus mendapati lingkungan yang baik di sekitarnya agar dia bisa meredamkan negatif stres dari dampak negatif dari stres. Tiga narasumber kami itu merupakan satu bukti nyata juga, karena mereka mengatakan bahwa oh iya, gue sejak punya teman ini, teman itu, dan semuanya itu di sini, gue udah gak ngerasa kok bisa dibilang Sudah cukup lama kamu. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Kita sudah mendengar banyak pertanyaan dan jawaban-jawaban yang luar biasa. Masih ada banyak waktunya nih teman-teman. Kayaknya sudah habis-habis sih waktunya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Saya masih membuka kesempatan mungkin dua atau tiga pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Rektor. Ada yang bertanya, sekiranya ada yang mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu ke kita juga bisa. Mungkin teman-teman tadi ada satu dua hal yang masih perlu dijelaskan ulang, ada yang perlu diklarifikasi, ada yang kami pasti saya yakin teman-teman kelompok 17 ini dapat jawab dengan sangat baik. Kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita pelajari ini tidak hanya berdampak, tidak hanya dapat membantu teman-teman ya sebagai berlatih akademis, tapi tadi ada saran-saran juga untuk pihak sekolah, bahwa pihak sekolah harus lebih sigap, lebih tegas lagi. Ini momen belajar untuk kita semua. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri dulu. Pokoknya siapa? Nama saya bisa, orang tua dari si Nah, siapa bisa? ini silakan. Waktu kami menyampaikan bertiga ini bangga sekali lah. Terima kasih saya bisa membentuk karakter seperti bertiga luar biasa. Mudah-mudahan bertahan terus ke depannya. Semangat terus ya. Terima kasih Pak, minta tepuk tangan sekali lagi. Mungkin teman-teman sudah ada pertanyaan lagi, sudah cukup. Oh boleh silakan. Dengan kita yang dari kelas 21 nomor 7, tadi kan Ici jawab pertanyaannya ini bilang kalau sebelum wawancara satu narasumbernya, kalian udah sadar kalau orang ini ada kamu. Jadi gimana caranya kalau cara kita tahu kalau ada orang yang punya trauma? Cara misalkan gak mungkin mereka kelihatan langsung kalau ada traumanya, ini nggak sedang trauma sih. Karena trauma kan gak mungkin kita lakukan. Jadi gimana caranya kita ya yang terkait. Uh, uh, Oke, dari itu jumping. Jadi narasumber yang kami tanyakan itu kita tuh kami tuh melihat sifat mereka di sekolah. Jadi ada yang misalnya suka membuat masalah, atau terlalu diam, atau bahkan terlalu bahagia pun kami wawancara. Karena tapi awalnya tuh kami juga tidak tahu bahwa mereka mungkin mempunyai trauma atau tidak. Kami hanya melihat hasil yang sekiranya memiliki masalah dalam hidupnya. Karena sebagian dari narasumber kami adalah
Betul, kami hanya melihat dari indikasi, dari tingkah laku mereka di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada anak yang kerjaannya berantem mulu, nyari masalah sama sekolah lain ataupun seperti itu, dan, kita mulai mencari tahu sebenarnya sih motif di balik ini kenapa dia begitu agresif menghadapi orang lain, mengapa dia bertingkah laku seolah semua orang lain udah musuh dia, gampang banget egonya kesentil. Dan di situ kita mulai mempertanyakan dan akhirnya mewawancarai individu tersebut. Oke, apakah terjawab? Sudah. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Cuma sudah banyak, saya tidak hendak memaksa teman-teman untuk bertanya. Kalau misalkan sudah tidak ada, atau masih ada satu lagi, mungkin pertanyaan satu aja, teman-teman. Sebelum kita masuk ke rangkaian terakhir dalam presentasi hari ini. Tidak ada? Atau mungkin Pak Ros Bu Maria ada pertanyaan susulan? Kalau nggak ada, juga ini. Oke, dipaksa Dito untuk bertanya. Enggak Dito, Satu aja, Bu. satu. Kayaknya banyak tuh. Oke, susulan ya ini ya. Pertanyaan susulan. Tadi itu kan ada tentang pertemanan, lalu kalian mengidentifikasi. Nah, Bu Maria pengen tahu nih, strategi apa sih yang harus digunakan ini untuk si trauma atau si korban ya, untuk apa sih, untuk mengatasi trauma dalam di kehidupan sosial. Berarti kan kalau kehidupan sosial kita kadang masih mikirnya di sekolah. Nah, berarti juga di entah di keluarga, entah di luar, di gereja atau dimanapun. Seperti itu. Itu pertanyaan dari Mas. Yang sesuai. Baik, jadi berdasarkan saran yang waktu itu kami tanyakan kepada beliau ya, jika individu ini tidak terlalu berrelasi dengan kita dan masih bisa kita cut off, ada baiknya kita itu untuk memutus hubungan ataupun interaksi ataupun kayak sekedar meminimalisir interaksi kita dengan individu tersebut. Namun jika tidak memungkinkan, eh, terkadang tuh individu yang mengalami trauma yang berpengaruh besar ke kehidupan sosial, keluarga, lainnya itu berdasarkan asesmen kami pun dia tuh belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia masih merasa bahwa semua traumanya itu adalah salah dia karena dia dimanipulasi itu. Maka salah satu strateginya mungkin dia bisa mencoba untuk menerima dirinya dan mencoba untuk memaafkan. Walaupun memang itu susah, tetapi jika dia memang tidak bisa untuk mencoba untuk perlahan-lahan move on seperti yang Bu Gloria enggak, tentunya itu tidak akan bisa. Tapi Bapak Ibu, gak semua kami di sini tidak bisa mengatakan strategi yang pas untuk seseorang karena balik lagi cara mengatasi trauma orang itu beda-beda. Teori yang kami gunakan juga berbeda-beda setiap dampaknya karena itu harus balik lagi ke individu masing-masing. Nah, kalau seperti itu, apakah perlu nggak sih melibatkan Tuhan? Tuhan, Pasti itu sih dong karena Tuhan kan tahu ada di sisi kita. Contoh bisa diajak untuk ngobrol, untuk ya untuk berbicara lah tanpa ada yang mendengar selain kami ya Tuhan. ya berarti keterlibatan Tuhan itu ya sangat mempengaruhi untuk si korban ya. Berarti ya gimana mereka di saat itu mereka kan tidak open, lebih ke menyendiri.
Kadang sama orang tua pun kadang ditanya, iya nggak apa-apa kayak gitu, berarti lebih ke Tuhan seperti itu. Oke, oke, oke. Thank you. Kelompok 17. Terima kasih Bu Maria untuk pertanyaannya. Terima kasih teman-teman dari 17 juga. Saya rasa sudah cukup banyak pertanyaannya. Pak Faros, nggak mau menambah? Oh, nambah ini dulu. Kalian belajar eksamen kan? Kalian tahu eksamen kan? Ya. Silakan dilaksanakan. Ya. Terima kasih Pak. Baik, dengan itu maka kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab, baik itu dari Bapak Ibu seluruh penguji dan pembimbing, serta dari teman-teman Bapak Ibu orang tua para hadirin yang ada di ruangan itu. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Siap telah menyelesaikan presentasi teman-teman yang berjudul Korelasi Trauma Masa Remaja terhadap Kehidupan Sosial Pelajar kelas 12 SMA Polisi Gonzaga. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada Pak Rois selaku guru pembimbing. Terima kasih Pak Rois atas dukungannya, atas bimbingan yang diberikan kepada teman-teman. Bu Maria yang sudah berkenan menjadi penguji pagi hari ini. Terima kasih atas saran-saran dan masukan yang diberikan juga kepada teman-teman. Didulukan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menonton anak-anak yang mempresentasikan. Semoga semakin bangga melihat teman-teman bisa seperti ini. Terima kasih juga kepada teman-teman siswa siswi yang turut serta berpartisipasi dan berkontribusi memberikan saran pertanyaan bagi teman-teman kelompok 17. Dengan demikian, presentasi penelitian milik kelompok 17 telah selesai. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa pada dan proses penelitian mereka. Sesi 1 sudah selesai, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Setelah ini akan dilanjut dengan sesi 2. Teman-teman kelas 10, 11, dan 12 nanti boleh kembali ke ruangan ini pukul 11 lewat 45. Menyaksikan presentasi sesi kedua. Mari kita tutup dengan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu, penguji dan pembimbing, Bapak Ibu orang tua boleh berkumpul di tengah. Kita akan bisa foto. Yang sedang istirahat, silakan nanti boleh kembali ke 11.